Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang kembali dalam acara Short Online Training FEB Universitas Telkom, program donasi 100 hari untuk Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Ardan Gani Asalam yang akan menjadi moderator untuk sesi kali ini, di mana sesi kali ini adalah temanya sosialisasi pajak untuk UMKM. Baik. Nah, untuk pembicara kita kali ini adalah Bapak Kurnia SAB MM. Beliau ini adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Telkom. Beliau juga merupakan Ketua Tech Center dan juga Ketua Tim Pendamping Lomba Prodi Akuntansi dengan bidang keilmuan perpajakan. Di sini beliau juga sudah banyak sekali menulis karya ilmiah dan juga menjadi narasumber di bidang perpajakan. Tidak saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak gitu ya Pak ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya Pak, kita mulai saja masuk kepada pemaparan materi, di mana nanti Bapak Kurnia akan menyampaikan materi selama saya beri waktu 30 menit Bapak. Dan juga nanti 30 menit selanjutnya kita akan gunakan untuk berdiskusi gitu ya. Dan Bapak Ibu semua di sini dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Kurnia untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ardan. Sebelum saya mulai, untuk suaranya bisa jelas dengarannya? Jelas Bapak. Jelas, oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua pada hari ini diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu ya meskipun di dunia maya. Alhamdulillah bisa menghadiri rangkaian acara 100 hari donasi untuk korban yang terpapar COVID yang diinisiasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir, untuk ikut dalam acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, saya adalah Kurnia, salah satu dosen di Prodi Akuntansi dengan mata kuliah yang diampu adalah perpajakan. Selain itu juga saya diamanahi untuk tahun ini ada sebagai Ketua Tech Center. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu mengenai perpajakan. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon izin kepada yang terhormat Ibu Dekan dan Bapak Ibu Senior yang ada di sini, mohon izin saya menyampaikan tema ini. Bila mana ada yang kurang atau ada yang harus dikoreksi, monggo dipersilahkan. Ini sifatnya sharing ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti kalau ada yang tidak paham atau ada yang tidak sependapat, kita buka untuk diskusi itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau sharing dengan tema mengenai pajak penghasilan. Ya. Temanya mengenai pajak. Ya. Sebagaimana diketahui adalah pajak itu merupakan sesuatu yang seksi lah ya. Kenapa? Karena sering disosialisasikan, sering diberitakan di berita-berita ya, terutama apalagi di saat-saat COVID ini. Ya. Ada apa dengan pajak ya? Dan pajak itu kenapa kita harus
memahami dan mengetahui atau mengenalnya, karena pajak adalah sesuatu yang wajib untuk warga negara Indonesia. Ya. Bagi pemerintah adalah salah satu sumber ya penerimaan terbesar, ya selain tentunya sumber yang lainnya, ya. Jadi pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar, yang mana pemerintah sangat konsen terhadap pajak ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau mohon maaf, kalau berbicara pajak atau menyampaikan materi pajak itu tidak menarik tema-tema yang lain, ya. Jadi kenapa? Karena mungkin sifat atau dari definisi pajak itu sendiri, di mana kalau pajak itu ada sesuatu yang tidak menarik. Kenapa? Mengurangi penghasilan, ya, memotong penghasilan, itu pajak. Jadi kalau untuk wajib pajak atau untuk masyarakat itu agak kurang menarik, ya. Kenapa? Karena sifatnya mengurangi, ya. Tapi apapun itu, ya kita harus, ya kalau istilah saya itu suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ya kita harus memahami dan mengenal pajak itu sendiri, ya. Dimana kalau kita ngelihat dari definisi pajak adalah kontribusi wajib, ya, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, ya, tidak ada imbal balik dan digunakan untuk keperluan umum, ya. Jadi di sini kita nggak bisa mengelak, ya. Artinya apa? Karena ini merupakan pungutan wajib atau kontribusi wajib dari warga negara kepada negara atau kepada pemerintah. Nah, dari definisi tersebut, kalau boleh saya highlight, ada paling tidak 3 ciri dari pajak itu sendiri. Yang pertama adalah kontribusi wajib, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Itu. Yang kedua adalah tidak ada imbal balik langsung. Ya. Yang ketiga adalah diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Nah, di sini yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, peranan pajak itu sangat-sangat vital untuk pembangunan negara kita, di mana itu merupakan kontribusi iuran wajib, ya, dari rakyat kepada pemerintah atau kepada negara. Nah, bersifat memaksa, ya, berdasarkan undang-undang. Artinya siapapun itu, ya, baik itu masyarakat atau pejabat, ya, kalau sudah masuk ke subjektif, sudah masuk ke persyaratan subjektif objektif bahwa dia harus membayar, maka tidak ada kecualinya, yaitu bersifat memaksa, ya, tentunya dengan undang-undang. Kenapa? Karena kalau tidak dengan undang-undang, bisa-bisa pajak bisa diartikan pungli, ya, pungutan liar. Makanya di sini dijamin dengan undang-undang. Undang-undang mengaturnya. Undang-undang di sini tidak hanya mengatur kepada wajib pajaknya, ya, tapi mengatur kepada si pemungutnya, ya, atau dalam hal ini petugas pajaknya, atau fiskus, ya, biasanya disebutnya. Nah, ini kedudukan antara wajib pajak dengan petugas pajak atau fiskus itu equal, ya, artinya sama di depan undang-undang perpajakan. Kenapa? Dijamin sama undang-undang. Ya. Dalam artian, tatkala si wajib pajak sudah menunaikan kewajibannya, ya, tapi, ya, dalam tanda kutip, ya, dianggap, ya, masih salah atau tidak sebagaimana mestinya, maka dengan undang-undang wajib pajak dijamin atau dilindungi untuk mengajukan upaya hukum. Ya. Upaya hukumnya ada beberapa, yaitu mengajukan keberatan, mengajukan banding, bahkan mengajukan peninjauan kembali. Itu adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Tentunya jika terjadi sengketa antara wajib pajak dengan petugas pajak atau fiskus. Itu. Nah, jadi ciri yang berikutnya adalah pajak itu tidak ada imbal balik secara langsung, maksudnya, ya, dibanding dengan pungutan yang lainnya. Kalau pungutan yang lainnya contohnya apa? Contohnya retribusi. Kalau retribusi dipungut, kita bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Contohnya, kalau kita bayar parkir, ya, kita langsung menikmati bahwa kita ada keamanan, kenyamanan, bahwa kita bisa menyimpan motor tersebut. Kalau pajak itu tidak ada imbal balik secara langsung.
Ya, artinya tatkala kita sudah membayar pajak, pajak tersebut adalah dipungut atau dipotong oleh pemerintah, dikumpulkan, ya, dan nanti akan dikembalikan kepada masyarakat umum dalam bentuk sarana, prasarana, dan yang lainnya. Ini jadi dikatakan pajak tidak ada imbal balik langsung atau prestasi langsung, gitu ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya dalam pembahasan atau sharing kali ini saya membatasi ya untuk materi pajak ini, karena kalau bicara pajak ini kayaknya Pak Ardan nggak bisa saya bicara 30 menit pajak secara komprehensif dan tuntas tentunya. Saya membatasi yang akan saya sampaikan adalah pajak penghasilan. Ya, tentunya pajak penghasilan ini pun juga saya batasi untuk UMKM. Ya, sebagaimana yang sekarang lagi mungkin belum terlalu lama ya. Tahun 2018 keluar PP nomor 23. Ya, saya mungkin lebih ke arah sana nanti menyampaikan materi ini. Tapi untuk sebagai supaya ada wawasan atau supaya komprehensif antara pemahaman pajak penghasilan secara umum dengan pajak UMKM, saya akan coba merimain ya atau mengingatkan kembali apa itu pajak penghasilan. Nah, dalam topik kali ini saya membagi menjadi subtopik, beberapa subtopik. Pertama adalah pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri, ya, atau disebut PPH. Yang kedua adalah subjek dan objek. Apa itu subjek, apa itu objek pajak. Nah, ini kita lebih mengenal lagi supaya pemahaman kita secara komprehensif ya dan kita paham. Kenapa? Karena berbicara pajak nggak bisa parsial. Ya. Artinya pemahamannya harus komprehensif. Ya. Kita mengenal subjek pajak. Jika kita tidak mengenal subjek pajak, agak sulit untuk melanjutkan step berikutnya, yaitu kalau kita dilanjutkan dengan pemahaman objek pajak. Ya. Kenapa? Karena subjek ini salah satunya adalah untuk menentukan nanti pertama perhitungan penghasilan kena pajaknya. Ya, jika subjeknya adalah A, ini tentu berbeda dengan B contohnya. Ya. Ya, selanjutnya adalah penentuan tarifnya pun juga. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui tarifnya itu variatif. Ada pasal 17 ayat 1A mengenai progresif tarif. Ya. Ada pasal 17 ayat 2B mengenai single tarif. Ya. Apalagi dikaitkan dengan pasal 31E. Ya, atau dikaitkan dengan PP nomor 23. Ini sangat variatif. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan kita mengenal subjek dan objek, kita bisa memahami secara utuh bahwa, oh kalau saya mendapat penghasilan ini, berarti saya terutang PPh ini, dan tarifnya ini, perhitungan penghasilan kena pajaknya seperti ini. Jadi nggak salah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Baik, terus subtopik selanjutnya adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilannya. Setelah kita mengetahui subjek, objek, bagaimana perhitungannya. Ini variasinya banyak ya di dalam perhitungannya. Nah, yang selanjutnya adalah ini pajak UMKM atau sesuai dengan materi kali ini. Ini baru nanti kita akan lebih mengelaborasi mengenai pajak UMKM itu sendiri seperti apa. Ya. Tentunya ada beberapa perbandingan nanti ya sebelum peraturan UMKM tersendiri, yaitu PP nomor 46 tahun 2013 ya. Sebelumnya terus pada saat 2013 terus nanti diperbaharui lagi, direvisi lagi dengan PP nomor 23. Itu gimana itu step by step-nya seperti apa. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup kita selesai ya. Dan yang terakhir yang mungkin ini yang ditunggu-tunggu wajib pajak ya, insentif pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita sekarang dalam menghadapi bersama-sama wabah COVID, ya, COVID-19. Nah, ini gimana peranan pajak? Ya. Apakah pajak itu hadir ya dalam penanganan COVID-19 ini? Nah, mudah-mudahan nanti waktunya memungkinkan ini kita akan bahas semua. Kalaupun tidak, itu akan saya coba sampaikan mengenai insentif untuk UMKM yang PP nomor 23. Ya, itu mungkin pembahasan sub-sub yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Baik, untuk subtopik yang pertama adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, kalau kita cermati dari definisi ini, ya, ini ada dua clue ya yang harus kita highlight atau yang perlu kita pahami. Pertama ada pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, berarti itu merefer atau menuju ke subjek pajak. Ya. Yang kedua, atas penghasilan. Berarti ini merefer ke objek. Ya, gitu. Ya, jadi pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, ya, atas penghasilan atau objek pajak yang diterima. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu, yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kalau kita ngelihat ke sini, ya, apa yang harus kita perhatikan adalah jika si wajib pajak atau subjek pajak menerima penghasilan, ya, dalam tahun pajak, maka ini terutang PPh pajak penghasilan atau disebut PPh. Namun PPh tersebut tergantung daripada subjeknya. Kenapa? Karena subjek ini akan menentukan apakah dia pajak penghasilan itu penghasilan orang pribadi atau badan. Ini yang menentukan untuk selanjutnya. Untuk itu, mari kita kenali ya apa itu subjek pajak dan apa itu objek pajak. Subjek pajak. Subjek pajak diatur di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi Bapak dan Ibu tatkala kita berbicara pajak merefernya ke aturan ya, ke undang-undang. Karena sebagaimana definisi dari pajak itu adalah kontribusi wajib ya daripada warga negara Indonesia baik orang pribadi atau badan ya yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Artinya kalau kita bicara dengan definisi ya atau aturan teknis itu ada aturannya, nggak bisa interpretasi masing-masing. Ya bahaya ya kebanyak kalau kita ada interpretasi masing-masing berbahaya ya bisa-bisa apa namanya tidak ada titik temu. Baik, subjek pajak itu apa? Ya, subjek pajak adalah terbagi dari secara umum terbagi dari 4 ya, yaitu pertama subjek pajak orang pribadi ya atau subjek pajak OP ya. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya. Artinya, jika ada orang subjek pajak orang pribadi ya, meninggalkan harta, berarti harta warisan. Nah, harta warisannya yang belum terbagi itu sebagai subjek pajak pengganti. Ya. Yang menjalankan atau yang menunaikan kewajibannya tentunya adalah ahli warisnya. Nah, yang kedua adalah subjek pajak badan. Badan adalah kumpulan orang ya atau modal yang melakukan usaha ataupun tidak. Contohnya CP, PT ya, kongsi, koperasi dan sebagainya. Ini badan ya. Di mana definisi itu tidak terbatas yang dicontohkannya. Jadi bisa luas ya. Nah, terus yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Apa itu bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Atau orang pribadi yang bertempat di Indonesia kurang dari 183 hari. Dan badan yang tidak didirikan di negara Indonesia. Berupa apa contohnya? Bisa gudang, ya bisa bengkel, bisa manajemen dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau saya ibaratkan bentuk usaha tetap itu ibaratnya apa ya? Jadi wajib pajak luar negeri yang menyelenggarakan, yang punya bentuk usaha di Indonesia, ya, terus dia mendapatkan penghasilan dan terdaftar sebagai bentuk usaha tetap. Ya. Artinya nature-nya sebenarnya dia wajib pajak luar negeri. Ya, cuman dikarenakan dia mempunyai bentuk usaha ya di Indonesia maka disebut bentuk usaha tetap. Nah,
perlakuan perpajakannya ini disamakan dengan badan, ya. Nah, jadi kalau saya simpulkan di sini, subjek pajak kalau saya dikerucutkan atau dibagi dua itu menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ya, kenapa? Karena kalau badan itu BUT dipersamakan dengan badan. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah penghasilan. Ya, apa itu penghasilan? Ya, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh wajib pajak, ya, baik yang berasal dari Indonesia ya, maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi ya atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini mohon maaf ada sedikit koreksi yang diperoleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan di sini ya. Nah, kalau melihat definisi ini bersifat umum, artinya tidak terbatas yang disebutkan. Kenapa? Karena di kalimat terakhir kalau diperhatikan wajib pajak yang dengan nama dan bentuk apapun. Ya. Artinya jika penghasilan tersebut, jika pendapatan tersebut sifatnya menambah kemampuan ekonomis, ya, baik itu yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi, berarti untuk konsumsi, ya, atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun itu dimasuk kepada objek pajak. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ya, apakah semua penghasilan dikenakan pajak? Kan gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita ngelihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua, ya, kepada orang tuanya. Pertanyaannya, kalau ngelihat dari definisi di sini, apakah pemberian dari seorang anak kepada orang tua itu merupakan penghasilan? Itu kan? Yang kedua, ya. Kalau kita mendapatkan warisan, apakah kalau warisan itu adalah penghasilan? Ya, kalau ngelihat definisi di sini itu masuk. Ya, kenapa? Yang menambah nilai ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis. Ya, gitu. Terus, kalau kita menerima gaji, ya, dari pemberi kerja, apakah itu masuk penghasilan? Ya. Kalau kita melakukan usaha, ya, usaha apa? Ya, contoh apalagi di zaman sekarang itu kan ada yang di satu sisi COVID ini merupakan suatu ujian atau wabah yang membuat kita kesulitan dari sisi finansial atau dari sisi bisnis, tapi di satu sisi bisnis yang lain ini menguntungkan contohnya. Ya. Di sini banyak yang memanfaatkan peluang ini. Nah, dengan peluang ini apakah ada meng-create suatu penghasilan atau untung sehingga ini bisa dikatakan sebagai penghasilan? Nah, ini semua kita bisa masukkan ya pengertian ini. Ya, jadi kalau penghasilan itu adalah luas, ya apalagi dipungkas atau ditutup dengan kalimat yang menyatakan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi ini penghasilan. Tapi tatkala kita mau menghitung pajak atau mau menyebut apakah penghasilan ini terkena pajak atau tidak, ya tentunya kita harus memahami lebih lanjut. Ya, kenapa? Karena penghasilan itu tidak semua dikenakan pajak. Ya. Dibagi dua secara garis besar. Ada penghasilan yang kena pajak atau taxable income, ada yang non-taxable income atau yang kena pajak dan tidak kena pajak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sumber penghasilan secara garis besar ini ada bisa dari pemberi kerja, ya contohnya kalau karyawan, ya Tuan A bekerja di PT ABC, ya memperoleh gaji, ya gajinya adalah merupakan penghasilan dari pemberi kerja, gitu ya. Terus dari harta yang dimiliki, contoh, ya kita punya modal, ya modalnya modal saham, contohnya, kita mendapatkan dividen, contohnya. Kita punya hartanya dalam bentuk mobil, ya kita rentalkan mobil tersebut. Kita punya pendapatan
dari menyewakan mobil tersebut dan sebagainya. Ya. Terus dari kegiatan usaha, ya ini bisnis contohnya, kita punya bengkel, kita punya salon, ya ini kegiatan melakukan kegiatan usaha, ya ini juga sumber penghasilan. Atau dari penghasilan lain. Nah penghasilan lain ini berarti tidak terbatas apa yang dicontohkan, ya. Contohnya apa? Banyak, undian contohnya, ya atau hadiah contohnya dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh sumber penghasilan yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Apakah penghasilan tersebut masuk objek pajak atau tidak? Ini yang harus kita ketahui atau kita kenali. Kenapa? Karena jangan sampai semua penghasilan dikenakan pajaknya. Ya, padahal itu dikecualikan, gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, di sini berdasarkan pasal 4, ya, di pasal 4 itu ada dibagi 3 ayatnya. Pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Penghasilan diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, objek pajak, dan yang kedua, tidak atau bukan objek pajak. Nah, untuk yang non-objek pajak, berarti ini kita bisa langsung identifikasi bahwa penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak. Itu udah langsung kita kenal itu. Nah, adapun objek pajak, ya, kalau penghasilan merupakan objek pajak, ya, kita harus bisa membedakan, ya, apakah penghasilan itu, ya, dikenakan pajak final atau pajak yang tidak final. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi tatkala kita sudah membedakan mana objek pajak, mana bukan objek pajak, ya. Kalau untuk non-objek pajak, udah kita langsung sisihkan bahwa tidak dikenakan pajak. Tapi tatkala penghasilan tersebut adalah merupakan objek pajak, maka kita harus mengenali apakah penghasilan tersebut dikenakan pajak final atau pajak tidak final. Ya. Mana contoh-contohnya penghasilan yang bukan objek, ya. Terus penghasilan yang dikenakan tidak final sama final. Ini ada di rincian di pasal. Untuk yang objek pajak final ada di pasal 4 ayat 2. Untuk yang objek pajak non final ada diatur di pasal 4 ayat 1. Ya. Untuk bukan yang terkena pajak diatur di pasal 4 ayat 3. Semuanya diatur Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pajak itu berdasarkan aturan, ya, enggak berdasarkan interpretasi masing-masing. Semuanya detail diatur. Ya, ini yang coba saya merimain atau mengingatkan kita semua, ya, termasuk saya. Jadi tatkala kita mengenali bahwa itu merupakan penghasilan, pertanyaan berikutnya, apakah dia objek pajak atau bukan? Ya. Kalau objek pajak, apakah pajaknya itu dikenakan final atau tidak dikenakan final? Ya. Contoh-contohnya sudah ada, ya, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 itu, 2008 kalau salah, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh, ya, penghasilan yang merupakan objek pajak. Ya. Penghasilan dari pekerjaan, ya, contohnya gaji, upah, ya, tunjangan, honorarium, komisi, bonus dan sebagainya, ini bisa dibaca. Ya. Terus hadiah, laba usaha, keuntungan, penerimaan kembali, bunga. Nah, ini semuanya contoh yang merupakan objek pajak. Ya. Dividen, ya, royalti, sewa, ya, pembebasan utang, selisih kurs, ya, selisih lebih, premi asuransi. Tentunya yang saya sampaikan di sini secara umum. Ada beberapa yang khusus yang harus kita identifikasi, ya, lebih lanjut. Ya. Contoh dividen. Ya, dividen pun juga di sini ada yang bisa merupakan objek pajak, ada yang bisa tidak merupakan objek pajak. Ya. Ini nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas. Takutnya ini tidak sampai ke yang di selesai, ya. Insya Allah ini sekilas aja, ya, untuk menjelaskan bahwa contoh-contoh mana yang merupakan objek pajak, mana yang tidak. Ini, ya, terus selanjutnya adalah ini masih yang merupakan objek pajak, iuran tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak, ya, terus penghasilan dari usaha berbasis syariah, ini relatif baru. Ini kalau sebelumnya ini belum diatur, ini untuk undang-undang yang terakhir ini diatur. Mana contohnya? Yaitu penghasilan dari akad atau transaksi murabahah, mudarobah, musyarakah atau ijaroh, ini diatur. Ya, kalau ada berarti ini adalah objek PPh. Terus imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP Surplus Bank Indonesia. Ini contoh dari
penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, selanjutnya, ya, mari kita kenali adalah penghasilan yang dikenai PPh final atau dikenakan pajak, tapi pajaknya dikenakan final. Ya. Di sini ada pertanyaan. Ya. Apa arti final? Apa arti tidak final? Kan mungkin itu yang harus kita pahami. Ya. Ya, objek pajak yang dikenakan pajak final ya adalah ya pajaknya dikenakan pada saat transaksi itu terjadi. Ya. Kalau kita kaitkan dengan definisi pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak, artinya 1 tahun. Ya, berarti di di bulan Desember, ya atau di periode pembukuan bulan ke-12, ya, kalau kita pakai periode pembukuan yang kalender Januari Desember, di Desember itu harus dihitung pajaknya, ya. Nah, kalau PPh final itu pajaknya dikenakan pada saat transaksi terjadi dan itu selesai. Artinya, ya, di akhir tahun, ya, di akhir tahun itu tidak dihitung pajaknya lagi, hanya dilaporkan saja. Makanya disebut pajak penghasilan yang final, artinya pajaknya sudah selesai. Ada beberapa kriteria atau tanda bahwa atau indikator lah ya yang bisa disebutkan bahwa penghasilan tersebut disebut penghasilan yang dikenakan final. Mana? Pertama, ada penghasilan yang final tidak bisa digabung dengan penghasilan yang non final. Ya. Di akhir tahun tidak boleh ya digabung dengan penghasilan yang tidak final. Mana contohnya? Bapak Ibu mendapatkan penghasilan berupa gaji, ya. Kalau gaji itu kan dihitung Januari, Februari sampai dengan Desember. Di Desember dihitung ulang, ya, dari Januari sampai dengan Desember. Kumulatifnya berapa? Dihitung pajak terutangnya. Ya. Dihitung pajak terutangnya, ya. Nanti kalau ada kredit pajak dikurangi, nanti kurang bayar pajaknya dibayar. Di dalam tahun berjalan, Bapak Ibu mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya apa? Imbalan bunga bank. Ya, Bapak Ibu punya deposito, ya, terus mendapatkan bunga. Ya, bunga deposito itu bersifat final. Artinya apa? Tatkala Bapak Ibu ya di akhir tahun ya menghitung pajak, itu PPh final itu dikecualikan, tidak dihitung. Artinya tidak bisa digabung yang PPh final dengan yang tidak final. Ya. Itu makanya tandanya adalah yang pertama adalah penghasilan yang pajaknya dikenakan final, penghasilannya tidak bisa digabung dengan penghasilan yang non final. Nah, yang kedua Dan Bapak waktunya 10 menit lagi Bapak punten. Ya baik. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh yang dikatakan PPh final. Jadi tidak bisa digabung. Contoh-contohnya mungkin bisa, insya Allah ini slide-nya atau materinya akan saya berikan supaya nanti membaca lebih detail. Karena ini berhubung waktunya terbatas, saya akan agak cepat, mohon izin Bapak dan Ibu. Nah, terus penghasilan yang bukan objek. Tadi penghasilan non final, penghasilan yang final, yang kedua adalah penghasilan bukan objek. Ini juga relatif ya, banyak dan harus dikenali ya. Contohnya bantuan, sumbangan, warisan bukan objek ya. Jika Bapak dan Ibu punya warisan ya jangan dikenain pajak ya, artinya harus dikeluarkan dari jangan digabung dengan penghasilan yang tidak final. Dividen dan sebagainya. Ini nanti bisa di searching di internet atau bisa dilihat nanti di PPT lebih detailnya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang adalah cara untuk perhitungan pajaknya. Bagaimana cara perhitungan pajaknya? Pertama, tatkala kita sudah mengetahui klasifikasi dari penghasilan, maka baru kita bisa melanjutkan ya step berikutnya, yaitu yang tadi yang final sama bukan objek kita keluarkan dulu dari perhitungan ya. Kenapa? Kita mau menghitung pajak penghasilan. Yang kedua, kita menentukan penghasilan neto ya. Penghasilan neto ada 2 pendekatan, menggunakan pencatatan, menggunakan pembukuan ya. Khusus untuk pada dasarnya ini ya,
Pada dasarnya, semua wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, badan itu wajib, tidak ada batasan omset. Kalau wajib pajak badan itu wajib pembukuan. Nah, adapun untuk orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, itu untuk yang omset tertentu, yaitu di bawah 4,8 miliar, itu boleh memilih pencatatan. Ya, boleh wajib menggunakan pencatatan. Tapi jika dia menggunakan pembukuan dipersilahkan. Jadi opsional ya untuk wajib pajak orang pribadi yang jumlah atau omset tertentunya itu adalah di bawah 4,8 miliar. Ya, untuk selanjutnya, pada saat kita menghitung penghasilan neto, yang harus diperhitungkan adalah untuk batas wajib pembukuan orang pribadi, yaitu lebih dari 4,8 miliar. Kalau di bawah berarti menyelenggarakan pencatatan. Terus kalau orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan berarti pencatatan. Kalau pencatatan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ya. Terus kalau ada tambahan penghasilan neto lainnya ditambahkan, terus apakah dia masuk kategori PP23 atau bukan? Ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan, ya. Kenapa kita harus tahu subjeknya, harus mengenal subjeknya? Kenapa? Karena kalau subjek pajak orang pribadi, ya, pada saat penentuan penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP, ada PTKP-nya. Beda dengan badan. Kalau badan tidak ada, ya. Dikalikan tarif, nah, tarifnya kalau untuk orang pribadi pasal 17 ayat 1A, ya, progresif tarif. Sedangkan kalau badan itu adalah single tarif secara umum, ya, yaitu adalah pasal 2A, ya, ini baru dikurangi kredit pajak, ya, berapa nantinya kekurangan bayar pajaknya. Ini secara umum. Apa itu pembukuan? Ya, pembukuan berdasarkan pasal 1 angka 29 adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Dan diakhiri atau ditutup dengan laporan keuangan. Ya, minimal laporan keuangannya adalah berupa neraca atau posisi laporan keuangan, laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Itu pembukuan. Nah, ini mengenai pembukuan, ya Bapak dan Ibu, jumlah seluruh penghasilan. Kalau untuk menghitung pajak kan kita ngambilnya dari laporan laba rugi. Ya, berapa penjualannya dikurangi HPP, ini secara komersil. Kalau ada koreksi fiskal, karena kalau kita mau menghitung pajak kita berdasarkan aturan perpajakan. Mungkin di sini ada perbedaan. Perbedaan ini dilakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Yang sifatnya bisa positif, bisa negatif koreksinya. Positif, ya, pengertian positif adalah koreksi atas penghasilan atau biaya yang menyebabkan pajak yang dibayar lebih besar. Kalau koreksi negatif adalah koreksi atas penghasilan atau biaya yang menyebabkan pajak dibayar lebih kecil. Ya, ini pada saat kita mau menghitung dengan pembukuan. Nah, adapun kalau norma perhitungan neto atau NPPN, ya, ini adalah yang menyelenggarakan pencatatan. Ya, ini menggunakan dengan Per 17 PJ 2015. Ya, ini penentuan penghasilan netonya adalah dengan mengalihkan angka dari persentase yang ditentukan. Ya, contoh, ya, di sini untuk dibagi 3, ya, untuk 10 ibu kota provinsi Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, dan bisa dilihat, ya. Yang B ibu kota provinsi lainnya, yang C daerah lainnya. Nah, ini, ya, contoh, ya, wajib pajak A, dia punya usaha, katakan jadi punya bengkel. Bengkelnya di mana? Di Bandung. Nah, ini masuk ke mana? Oh, berarti masuk ke klaster yang 10. Berarti dia masuk ke ibu kota provinsi yang disebutkan, yaitu di Bandung. Di situ ada tarifnya. Ya. Jadi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak sudah men-state bahwa tarif untuk NPPN adalah 50% contohnya. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya tinggal penghasilan bruto dikalikan penghasilan neto. Penghasilan bruto dikalikan besaran tarif yang sudah ditentukan, yaitu 50%. Berarti kalau katakanlah penghasilan brutonya 1.000 dikalikan 50%, berarti penghasilan netonya adalah 500. Baru dikurangi PTKP kalau dia wajib pajak orang pribadi, ya. Selanjutnya dikalikan tarif progresif. Itu seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, itu yang tadi saya sampaikan adalah penjelasan secara umum perhitungan PPh. Nah, ini ada tarif khusus, ya, yaitu tarif pajak penghasilan terkait dengan UMKM. Apa itu UMKM? Yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai, ya, peredaran bruto tertentu.
Apakah semua UMKM? Tidak, ya. Dibatasi dengan peredaran bruto tertentu, yaitu 4,8 miliar. Ya. Mana kriteria UMKM ini? Ya, kriteria UMKM mikro, ya, yang mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta, usaha kecil paling banyak di atas 300 juta sampai 2 miliar, 2,5 miliar. Yang menengah adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan di antara 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini kriteria UMKM. Nah, yang masuk ke perhitungan PP yang nomor 23 adalah yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yaitu 4,8 miliar. Jika di atas 4,8 miliar, tentunya menggunakan yang secara umum, yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk perhitungan yang UMKM ini, ya, berdasarkan 4,8 miliar ini sebelum Juli perhitungannya untuk orang pribadi adalah penghasilan bruto dikalikan norma, perhitungan penghasilan neto dikurangi PTKP. Ya. Untuk badan, ya, penghasilan bersih dengan pembukuan ini, tentunya kan badan itu wajibnya pembukuan, baru kita menghitung penghasilan kena pajaknya dengan tarif yang single. Ya. Kalau kita di bawah 50 berarti pakai dikaitkan dengan pasal 31E ini. Nah, untuk 2013 ada peraturan yang baru, ya, yang relatif baru, yang PP 46, ya, yaitu yang menyamakan antara wajib pajak orang pribadi dan badan, ya, ini tarifnya 1%, ya, bersifat final, ya. Nah, ini tahun 2013, ya. Nah, sekarang, ya, ini tarifnya turun, ya, masih sama, ya, peraturannya, cuman ini tarifnya ada modifikasi, beberapa yang diperjelas di PP nomor 23, terutama yang paling signifikan adalah tarifnya turun, yaitu setengahnya. Ya. Subjek pajaknya siapa? Yaitu orang pribadi, tapi di sini ada jangka waktunya sampai bisa menggunakan PP ini sampai dengan 7 tahun. Ya. Badan usaha berbentuk, ya, kalau PT itu 3 tahun, CV firma koperasi 4 tahun bisa menggunakan PP ini, PP nomor 23 2018. Siapa yang dikecualikan? Yang dikecualikan adalah tidak boleh menggunakan PP nomor 23 ini. Mana? Yaitu yang memilih untuk dikenai ketentuan umum. Ya tadi, ya, yang memilih, ya, wajib pajak yang di bawah 4,8 yang memilih untuk menggunakan tarif umum, yaitu pasal 17. Itu tidak dikenakan untuk PP ini. Terus wajib pajak yang memperoleh fasilitas, yaitu di pasal 31A, ya, atau PP nomor 94 tahun 2010, yaitu yang sudah mendapatkan fasilitas, ya, untuk wajib pajak tertentu di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Ini ada, kalau dibahas ini mungkin kalau sempat nanti kita bahas. BUT juga dikecualikan, ya, CP atau firma, ya, yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak yang memiliki keahlian khusus. Ya, contohnya mana? Beberapa konsultan membuat firma, ini dikecualikan, yang mempunyai keahlian khusus. Punten Bapak, Ya. masih banyak materinya atau bagaimana? Ini udah 10.20? 5 menit lagi bisa ya? 5 menit lagi, oke, ya, mangga, 5 menit lagi. Ya. Tadi subjeknya, sekarang adalah objeknya. Objeknya adalah penghasilan dari usaha, ya, terus tidak melebihi 4,8 miliar, itu objeknya. Ya. Objek tersebut adalah meliputi seluruh gerai, outlet, baik pusat maupun cabang. Gitu ya. Mana contohnya? Usaha dagang, industri, jasa, ya, toko, kios, pos kelontongan, dan sebagainya. Ya. Ini yang merupakan objeknya. Nah, terus mana yang tidak dikenakan, yang bukan objeknya, yaitu yang penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, misalnya mana? Dokter, pengacara, akuntansi, notaris, ya, yang ini biasanya sehubungan dengan keahlian khusus. Ya, pekerjaan bebas itu yang mempunyai keahlian khusus, ya, terus yang tidak terikat dengan ikatan kerja, ya, tidak ada di situ ikatan majikan dan bawahan, di situ, ya, atau karyawan dan atasan, tidak ada, artinya bebas di situ, ya. Penghasilan luar negeri, terus penghasilan dikenai PPh final, kalau sudah dikenai PPh final tidak bisa, ya, dikenakan PP nomor 23 juga. Terus penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak. Tadi objek pajak kita sudah bahas. Pelunasannya gimana? Bisa disetor sendiri, ya, bisa dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Cara hitungnya adalah ini contoh-contoh, ya. Kalau
kumulatif di bawah 4,8 itu langsung kita kalikan 0,5. Kalau di atas berarti nggak bisa, ya berarti pakai menurut ketentuan yang umum. Cara lapornya adalah ya karena PPh nomor 23 bersifat final, berarti dia merupakan pajak massa, ya pajak massa. Nah di akhir tahun itu dimasukkan di laporan POM 1770 ya di lampiran 3 ya di angka 16 ya penghasilan yang dikenakan PPh final. Cara bayarnya yaitu menggunakan 41128 kodenya. Ya, terus untuk bayarnya, kalau bisa cara mudah dan sekali langkah adalah melakukan pembayaran melalui ATM, ya. Ini bisa dipilih, ini cara-caranya, ya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Mungkin itu Pak Ardan, kalau waktunya sudah habis, sebenarnya masih banyak materinya, cuman mungkin nanti kita bisa ditindaklanjuti dengan tanya jawab mungkin ya Pak Ardan. Baik Bapak. Ya. Karena berbicara pajak itu gak cukup sebentar ya Pak ya. Iya betul. Ini saya ini udah saya potong-potong ya tapi ya waktunya 30 menit ya mau tidak mau lah. Oke lah. Saya ngikutin Bapak moderator aja. Mangga silakan. Demikian Bapak dari saya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan memberikan pertanyaannya di kolom chat ya. Nah ini Bapak ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Bapak Numan Firdaus. Nah di sini Bapak Numan bertanya, apakah jika memiliki usaha kos dengan omset kurang dari 4,8 miliar tetap termasuk ke dalam UMKM? Nah, mangga Bapak. Baik. Ini menarik nih ya. Terima kasih Pak Numan Firdaus. Saya akan coba jawab Bapak. Begini, kalau sebenarnya ini ada beberapa perubahan ya variasi daripada perlakuan dari kos-kosan ya Pak. Iya, betul Pak, kos-kosan. Ya. Nah dulu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ya itu adalah kos-kosan itu dibagi menjadi kalau di bawah 10 kamar kalau nggak salah ya itu terutang PPh pasal 4 ayat 2 10%. Kalau di atas 10 kamar itu masuknya pajak daerah gitu ya. Nah sekarang kalau tidak salah ini ada peraturan ya peraturan pemerintah kalau tidak salah 2017 ya. Nah kos-kosan itu dikecualikan dari pajak final ya dikecualikan. Nah dia masuknya ke penghasilan dari penghasilan usaha ya. Nah kalau penghasilan usaha kalau omsetnya ya di bawah 4,8 miliar. Nah, ini bisa menggunakan PP nomor 23. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah itu masuk ke UMKM? Kita lihat indikatornya Pak yang tadi kriterianya. Ya, UMKM itu singkatan usaha kecil, usaha mikro, kecil menengah. Ya Bapak ya. Nah, usaha kecil itu adalah omsetnya ya tidak lebih dari 300 juta tadi kalau nggak salah ya. Ya kalau kita coba saya akan tampilkan sebentar Pak Ardan, kita tampilkan. Enggak Bapak. Kita tampilkan supaya pemahamannya komprehensif. Sebentar. Nah, ini ada kriteria UMKM. Yang dimaksud Bapak kan tadi apakah termasuk UMKM gitu ya. Nah, baik, ini kriterianya Bapak. Usaha mikro adalah yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 300 juta ya. Usaha kecil ya yaitu dari 300 sampai 2 miliar 2,5 miliar gitu ya. Nah, terus usaha menengah yaitu dari 2,5 sampai 50 miliar. Nah, kita sambungkan dengan pertanyaan Bapak, apakah kalau kita punya usaha kos-kosan penghasilannya masuk ke UMKM atau tidak? Kita masukkan ke sini ya. Kalau dia di bawah 300 juta setahun ya berarti masuk dong Pak ya karena masuk ke usaha mikro ya.
Kalau dia 1 tahunnya itu adalah di bawah 2,5 miliar, masuk juga, yaitu masuknya ke kriteria usaha kecil. Ya. Kalau dia 1 tahunnya, ya katakanlah di atas 2,5 sampai 50 miliar, masuk juga. Ya. Cuman untuk pengenaan pajaknya, ya ini ada beberapa perubahan. Ya. Setahu saya per 2018-17 itu ada secara khusus bahwa untuk kos-kosan itu adalah dikecualikan dari pengenaan pajak final. Ya, artinya kalau dikecualikan berarti bisa masuk ke penghasilan dari usaha. Ya, penghasilan di usaha kita bisa ngelihat berapa omsetnya. Ya, kalau omsetnya di bawah 4,8, Bapak bisa memilih. Ya, mau menggunakan pasal 17, berarti yang sudah saya sebutkan tadi perhitungannya, ya, atau Bapak mau menggunakan PP nomor 23, ya, yaitu penghasilan bruto dikalikan 0,5%. Barangkali begitu, Pak Nukman. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bapak. Baik, terima kasih. Sambil menunggu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bapak. Di sini belum ada lagi pertanyaan. Nah, mungkin fasilitas apa sih yang bisa diberikan dari segi perpajakan gitu, Pak? Ini kan lagi ada pandemi COVID gitu ya, Pak. Apakah perpajakan juga ikut serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk meringankan lah istilahnya, terutama untuk para pelaku UMKM gitu ya, Pak ya? Ya, baik. Nah, ini sebenarnya udah saya siapkan ya, cuman waktunya tadi nggak cukup lah ya. Tapi mudah-mudahan nanti slide-nya kita bisa share kepada Bapak dan Ibu yang tentunya kalau yang membutuhkan silahkan. Nah, pertama insentif yang terkait dengan COVID, ini ada beberapa. Ini saya ambil dari materi dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jabar 1. Ya, pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, ini ya. Ini sektornya yang tertentu ya, yang masuk ke yang sudah ditentukan, yang tadinya ini ada perubahan. Ini ada peraturannya pertama PMK nomor 23, ya, terus direvisi atau diganti dengan PMK 44. Ya. Sebelumnya untuk sektor yang mendapat fasilitas pajak ditanggung pemerintah itu ada 440 klasifikasi lapangan usaha, ini menjadi 1062 klasifikasi lapangan usaha. Ini tentunya ditentukan ya. Nah, terus ada wajib pajak KIT, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor, dan wajib pajak yang kategori masuk ke wajib pajak kawasan berikat. Nah, ini adalah fasilitas yang ke-1 ya, yaitu pasal PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, yang kedua, PPh final UMKM ditanggung pemerintahnya ini tadi. Jadi yang wajib pajak yang menggunakan PP nomor 23 yang bersifat final, nah itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Tentunya ini karena dampak ekonomi COVID ini terbatas waktu, yaitu dari April sampai dengan September. Ya, ini ditanggung pemerintah. Jadi untuk UMKM yang semula dikenakan tarifnya 0,5%, nah ini ditanggung pemerintah. Artinya tidak bayar pajak ya selama periode dari April sampai dengan September ya. Tapi tentunya ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama harus mengajukan surat keterangan bahwa wajib pajak tersebut menggunakan fasilitas ini, yaitu fasilitas yang PMK 44. Ya. Yang kedua, kewajibannya adalah si wajib pajak tersebut harus melaporkan realisasi ya pajak ditanggung pemerintah, ada laporannya ya, berapa jumlah yang mendapat pajak ditanggung oleh pemerintah ya, itu harus dilaporkan ya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ini. Nah, yang ketiga, fasilitas ketiga sehubungan dengan COVID adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Sebagaimana kita tahu, kalau kita impor itu kan dikenakan 2 jenis pajak ya, yaitu PPh pasal 22 impor dan PPN impor. Ya, apalagi ada BM, bea masuk atau bea masuk tambahan. Ini juga sama mendapat fasilitas. Tentunya tidak semua, hanya sektor tertentu, yaitu sekitar 431 klub atau perusahaan, ini bisa dilihat di PMK 44. Selanjutnya,
fasilitas adalah pengurangan angsuran PPh pasal 26 sebesar 30%. Ya, sebagaimana kita ketahui kan, wajib pajak selain daripada harus membayar pajak penghasilannya, kita juga harus menghitung angsuran untuk tahun berikutnya, yaitu PPh pasal 25. Nah, dengan adanya COVID ini, maka pemerintah mengurangi ya besaran PPh 25 yang terutang dikurangi menjadi 30%. Artinya berarti 70% yang dibayar. Nah, ini merupakan fasilitas juga atau insentif juga. Yang terakhir adalah PPN. PPN ini jika yang mengalami LB ya, atau lebih bayar. Nah, untuk restitusinya bisa dipercepat atau sebagai yang berisiko rendah. Ini untuk pengembaliannya maksimal 5 miliar, ini bisa dipercepat. Begitu Bapak Ardan. Jadi ada beberapa fasilitas ya yang tentunya ini dapat digunakan oleh wajib pajak ya sehubungan dengan dampak daripada ekonomi pandemi COVID-19. Demikian Pak Ardan. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bapak. Mungkin Boleh, pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu gitu ya Pak ya, sudah. Boleh, silakan. Dari Pak Yohan Octavianus. Baik, di sini pertanyaannya adalah, apabila UMKM terlanjur dipotong PPh 23 sebesar 2% oleh lawan transaksi, padahal seharusnya final 1%, apakah yang harus dilakukan oleh UMKM tersebut? Apakah bisa melakukan klaim kekurangan ke pemberi kerja atau bisa ke kantor pajak? Mangga Bapak. Baik. Kalau saya, kan gini seharusnya, kalau kita sudah, berarti Bapak masih menggunakan PP 46, jadi 1% ya. Ya, kalau saya ngelihat dari pertanyaannya, Bapak itu adalah menggunakan PP nomor 46, yaitu 1%. Ya. Pada saat itu Bapak sudah dipotong oleh lawan transaksi sebesar berapa persen tadi? Lawan transaksi 2% Bapak. Jadi dipotongnya 2%. Pakai PPh 23 Pak. Betul, PPh 23. Nah, ini terjadi kemungkinan gini, kan ini kita harus telusuri dulu ya. Ini terjadi kemungkinan ya Bapak tidak memberikan surat keterangan ya, atau istilahnya untuk menunjukkan bahwa jika ada transaksi ya saya itu sudah menggunakan PP nomor 46 gitu ya. Ya, kemungkinan Bapak mungkin ya pada saat Bapak mengadakan transaksi dengan lawan transaksi, Bapak tidak menyertakan surat keterangan bahwa Bapak menggunakan PP 46. Ya, sehingga lawan transaksinya ya, itu memotong 2%. Gitu. Tapi kalau Bapak pada saat transaksi menyertakan surat keterangan bahwa Bapak menggunakan PP 46, saya kira si lawan transaksi itu tidak ada alasan untuk memotong 2%. Ya. Harusnya 1% gitu kan. Kenapa? Karena untuk pemotongan yang PPh final ini bisa dibayar sendiri ya atau melalui pihak lawan transaksi ya tentunya yang ditunjuk pemungut atau yang sebagai pemotong. Gimana kalau sudah terjadi ya? Kalau sudah terjadi, saya kira ini tergantung dasarnya adalah tergantung pada saat apakah Bapak pada saat ada transaksi itu ya melampirkan bukti potongnya atau enggak. Sorry, bukti potong bukan surat keterangan atau tidak ya. Kalau Bapak pada saat itu ya melampirkan atau menggunakan surat keterangan dan dia tetap ngotot gitu Pak ya. Tetap ngotot memotong 2%. Nah, ini berarti permasalahannya ada di mereka. Kita tentunya bisa mengajukan bahwa kita itu adalah dipotongnya adalah final. Kenapa? Karena kita sudah mengajukan sudah memperoleh keterangan bahwa kita menggunakan PP 46. Ya, tapi kalau kesalahan dalam tanda kutip Pak ya. Kalau Bapak tidak dalam tanda kutip lupa atau tidak menyerahkan itu, yang mereka tentunya memotong 2%. Tentunya ini sebagai pemotongan, katakan kalau 2% itu kan jasa 23 setahu saya ya. Jasa 23 contohnya kalau untuk selain daripada 23 itu selain daripada dividen, royalti, hadiah ya.
Itu. Nah, gimana kalau terjadi? Ya, memang ini harus dikomunikasikan nih Pak ya. Ya. Tapi kalau kesalahannya ada di dalam tanda kutip ya Pak ya, kesalahannya kita lupa menyampaikan bahwa surat keterangan agak susah nih ya. Karena kita mengklaim karena pada saat kita menerima bukti potongnya nggak bisa diapa-apain. Ya, kenapa? Final masalahnya gitu. Ya, itu final. Cuman kalau kita istilahnya karena keterlanjuran kita tidak apa namanya mengasih surat keterangan, ya mungkin ini dalam tanda kutip risiko juga Pak ya. Ya. Tapi ini jujur saya belum mengalami masalah ini Bapak ya. Kemungkinan nanti saya akan coba saya pelajari lebih lanjut karena ini kasuistik Pak ya. Ini harus ngelihat dari sebab-sebabnya seperti apa. Tadi kalau kesalahannya atau kekurang lengkapannya dari wajib pajak, berarti memang sedikit resiko di wajib pajak itu sendiri. Tapi kalau kita sudah menyampaikan surat keterangan, tapi masih dipotong 2%, berarti itu ada dalam tanda kesalahannya ada dari pihak pemotong. Nah, ini bisa dikomunikasikan. Nah, gimana dikomunikasikannya? Tentunya keputusannya kita harus melihat pelaturannya juga. Memungkinkan nggak kita untuk pembetulan atau kita untuk meminta pembetulan? Ya, itu kita harus berdasarkan dengan aturan. Untuk aturan ini, jujur saya belum membaca referensinya. Mungkin saya harus coba konfirmasi ke ke orang pajak bahwa kalau terjadi ini seperti apa. Ya cuman untuk menelusuri bahwa ini terjadinya di mana, dispute-nya di mana, ya mungkin tadi yang saya sampaikan. Kemungkinan pada saat Bapak ada transaksi, Bapak lupa atau tidak memperlihatkan atau tidak menyerahkan surat keterangan sehingga Bapak tetap dipungut 2%, gitu kan. Atau ini juga bisa di pihak si pemotong, ya. Bapak menyerahkan tapi tetap dipotongnya 2%, kan gitu Pak ya. Nah, ini jalan keluarnya mungkin kita harus melihat kasusnya seperti apa, baru kita akan coba mencari referensi perpajakannya seperti apa, supaya kita tidak interpretasi sendiri, tapi ada dasar atau peraturan yang mendukungnya seperti itu. Barangkali seperti itu kalau dari saya, Pak. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Baik, Bapak. Terima kasih. Dan mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, karena waktu yang sudah habis, mungkin kita akan menutup acara ini. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kurnia yang sudah memaparkan materi yang begitu menarik ya mengenai perpajakan, terutama terkait dengan pandemi COVID gitu ya. Baik, sebelum mengakhiri acara ini, mari kita foto bersama gitu ya untuk mengabadikan acara ini. Saya meminta bantuan Bapak Asep untuk foto bersama Bapak. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, saya minta untuk menghidupkan videonya ya gitu ya, agar kita bisa foto bersama. Mangga Pak Asep. Baik Pak, sebentar. Ya, kita akan mulai foto bersamanya ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk menampilkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Mungkin tadi sebagian udah pada live ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Asep. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti SOT kali ini, dan kami harap mungkin dapat mengikuti SOT yang selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kurnia, terima kasih Pak. Sami-sami Pak Padan atur nuhun Bu Ike. Sami-sami ya nuhun Ibu Pakur. Izin pamit. Nuhun, Pak Kurnia. Iya, sami-sami. Ada Pak Denis juga, Pak Denis atur nuhun.